Selamat tahun baru. Kita memasuki tahun yang ajaib, tahun yang luar biasa. Saya percaya ini adalah tahun penggenapan. Ini adalah tahun Kristus dinyatakan di tengah-tengah kita. Ini adalah tahun di mana terang Tuhan akan bersinar dan akan membawa lawatan terbesar. Saudara, ada sebuah ayat yang saya ingin bagikan buat setiap saudara. Bagaimana mempersiapkan dan bagaimana memasuki tahun ini. Tahun kegenapan. Keluaran 25 ayat 33 sampai 34 bahwa kaki Dian itu harus dihiasi dengan 3 bunga badam. Dengan kuncupnya, dengan kelopaknya, dan dengan buahnya. Maka bunga-bunga badam itu akan menjadi perjanjian di hadapan Tuhan. Saudara, apa artinya? Saudara, bunga badam adalah yang pertama kali muncul di awal tahun. Ketika yang lain belum berbunga, ketika yang lain belum berbuah, maka bunga badam adalah yang pertama kali muncul. Saudara, dan ini juga yang muncul, saudara, di tongkat Harun. Saya mau berkata, tahun ini kita tidak bisa tanpa keajaiban. Kita harus berjalan dengan keajaiban. Saudara, pada saat saudara butuh keajaiban, maka tidak ada cara lain. Ketika tongkat Harun itu ditaruh di bait Tuhan. Ketika tongkat itu ditaruh di hadirat Tuhan, maka dalam semalam itu berbunga dan berbuah. Sekali lagi, kita mau memulai awal tahun bukan dengan pesta pora. Bukan dengan saudara segala sesuatu yang kita pikir saudara adalah kesukaan liburan. Tapi mulailah dengan sungguh-sungguh ada di hadirat Tuhan. Kami memulai dengan membuat sebuah acara. Saudara, dan persis di akhir tahun 31 dan 1 Januari. Kita membuat sebuah sidang ilahi. Karena kita tidak mau memulai di luar. Kita tidak mau memulai pesta. Kita tidak mau memulai dengan makan-makan. Kita tidak mau mulai saudara dengan tidur. Kita mau mulai di hadirat Tuhan. Ketika kita memulai di hadirat Tuhan, maka di situ ada stok, ada keajaiban. Saudara, apapun tahun ini yang saudara akan alami, Tuhan berkata sangat jelas kepada saya, rubahlah padang gurun menjadi tempat keajaiban. Ubahlah dunia menjadi ladang lawatan. Ubahlah setiap kekeringan menjadi pancuran air terjun dari tahta Tuhan. Dan itulah pesan Tuhan buat tahun ini. Saudara, berubah. Saya tahu bahwa tahun ini kita akan melewati padang gurun. Tapi saya tidak mau sekedar keluar dari padang gurun. Saya bertekad akan melihat padang gurun yang diembusi oleh Roh Allah akan menjadi kebun buah-buahan. Akan menjadi tempat yang paling ajaib. Tempat di mana ada delima. Itu bicara tentang pelipat gandaan. Tempat di mana ada sungai Tuhan. Itu bicara tentang kehidupan dan kelimpahan. Itu tempat ada pohon kehidupan yang daunnya menyembuhkan. Itu tempat saudara di mana kita menikmati keintiman dengan Tuhan. Itu tempat di mana Tuhan akan jalan-jalan dan berkata, engkau milikku dan aku milikmu. Saudara, bisakah saudara membayangkan sebuah masa di mana kita melihat setiap hari ada keajaiban, setiap hari ada lawatan, setiap hari ada kemuliaan, setiap hari ada kemenangan. Saudara, dan itulah masa tahun ini sudah datang dan sedang datang. Saudara, kenapa harus 3? Saudara, 3 bicara tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, kita tidak membutuhkan keajaiban cuma soal saudara ya, jiwa kita. Ada banyak orang yang mungkin tahun yang lalu depresi. Dan kemudian berkata, bagaimana saya bisa keluar? Saya mau berkata, Tuhan menyediakan keajaiban. Saya punya seorang teman. Dia sangat saudara depresi dalam segala hal. Saudara, dia dengar orang ngomong, dia pikir orang ngomongin dia. Dia dengar berita bahwa akan terjadi banjir, padahal banjir juga di daerah mana, bukan daerahnya. Dia sudah sangat khawatir. Saudara, ketika dia dengar bahwa ada Singapura terkena sesuatu virus, padahal dia ditinggal di Indonesia dan dia sudah ketakutan. Tapi kemudian dia memutuskan untuk setiap hari
Saudara, dia mengurangi sosmed, mengurangi berita. Dan dia mulai setiap hari memutuskan membaca 3 fatsal. Pagi 1 fatsal dan menghafalkan 1 ayat. Saudara, siang 1 fatsal dan menghafalkan 1 ayat. Malam 1 fatsal dan menghafalkan 1 ayat. Kemudian dia memutuskan pagi pada waktu dia mau kerja. Dia memasang saudara 1 khotbah. Pada waktu siang, pada waktu makan siang sembari makan, di telinganya dipasang 1 khotbah. Pada waktu malam ketika dia pulang dari tempat kerjaan, dia pasang 1 khotbah. Saudara, dan dia berkata dalam 3 bulan tiba-tiba dia berubah menjadi manusia yang lain. Tiba-tiba dia menjadi semangat. Tiba-tiba dia menjadi sangat positif. Tiba-tiba dia memberkati banyak orang. Dan tiba-tiba saudara, dia dipercayakan banyak hal di kantor. Dia naik terus posisinya. Berkatnya mulai mengalir. Karena apa? Keajaiban terjadi di mentalnya. Saudara, yang kedua saya mau saksikan. Seseorang yang berkata, Bu, saya benar-benar ada di titik terbawah. Tapi seperti lagu, di titik terbawah Tuhan siap mengangkat saudara. Saya selalu berkata, ketika sebuah bola saudara dibanting ke bawah, dam saudara, maka bola itu akan melejit sangat ke atas. Karena itu ketika saudara di titik terbawah, percayalah ada keajaiban Tuhan yang akan membawa saudara ke atas. Dia seorang yang terkena hutang dan kemudian 5M saudara, habis. Dan hari itu dia memutuskan menjual semuanya. Saudara, dia berkata dia tidak bisa bayar. Jadi dia dikatakan bangkrut, bahkan sampai di blacklist untuk kartu kredit dan sebagainya. Dan dia habiskan semua seberapa bisa, semua rumah, mobil kena lelang saudara. Dan dia berangkat ke daerah. Dia berangkat ke daerah hanya dengan Tuhan. Tapi sepanjang jalan dia mengucap syukur. Sepanjang jalan saudara dia cuma berkata, nyanyi saudara, bahwa sekali lagi Tuhan tolong. Dia nyanyi bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia nyanyi yang membelah laut saudara. Dia nyanyi dan nyanyi dan nyanyi. Dan sampailah dia di sebuah desa yang Tuhan suruh dia tinggal di situ. Dia sewa rumah yang sangat sederhana. Dan dia mulai tanya, Tuhan apa yang saya buat? Dan Tuhan mulai berkata, bikin donat. Dan kemudian donat yang model seperti Dunkin dan sebagainya. Tetapi sederhana dan ala rumahan. Dengan harga yang bagus dan pasarkan di sekolah, di pasar, di tempat-tempat. Saudara, dan ternyata itu sangat laku. Dan Tuhan mulai bilang tambah lagi. Ya, bikin roti ini, bikin roti ini, bikin roti ini yang tidak pernah ada di desa itu. Saudara, dia cuma meniru apa yang di kota. Dan dia copy paste, dia modif, dan dia buat yang versi murah. Saudara, dan itu membuat dia sangat diberkati. Tiba-tibanya dalam 1 tahun dia punya pabrik. Pabrik aneka roti murah. Mulai dari donat, saudara, sampai lapis legit tapi versi murah. Sampai bolu lapis tapi versi murah. Dan itu tersebar sampai ke kota-kota sekitarnya. Saudara, dia mulai membangun saudara persekutuan. Dia mulai bikin gereja saudara ya. Dan dia mulai semua orang yang bekerja di dia gembalakan dengan baik. Saudara, dan dalam 2 tahun dia sangat diberkati. Dia berkata sangat mudah Tuhan memulihkan. Sangat mudah Tuhan membalik tangan. Tapi apakah kita percaya? Dan kita minta nasihat Tuhan. Tahun ini jangan lakukan apapun tanpa saudara tinggal dalam hadirat Tuhan. Ingat, di hadirat Tuhan harus ada kaki Dia. Itulah penyembahan. Itulah doa-doa kita. Dan di kaki Dia itu ada 3 bunga badam. Ada 3 buah tubuh jiwa roh. Akan Tuhan berikan keajaiban. Tahun ini tahun yang membutuhkan keajaiban. Saudara, percayalah, ada keajaiban di roh, ada keajaiban di tubuh, ada keajaiban di jiwa. Tuhan Yesus memberkati.